Permisi Mbak. Dilihat-lihat nih ya, capek banget ya. Ya nih Mbak, capek betul. Sama sih. Si bos emang kalau ngasih kerjaan kadang memang. Saya juga lagi cari Misha Mbak. Ya. Lama. Ini aku lagi mau kerja kan, lagi istirahat. Oh, ya Maya. Kita lagi pulang kok. Maaf ya. Hari ini aku belum dapat kerjaan. Ya. Makasih ya, Ma. Mbak, permisi ya. Saya duluan. Ya, Mbak, ya hati-hati. Kalian tahu nggak sih apa itu arti motivasi kerja? Jadi, arti dari kata motivasi sendiri adalah salah satu alasan yang paling mendasar dalam diri seorang individu dalam setiap melakukan perbuatan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan baik dalam diri dan luar diri atau biasa disebut dengan ekstrinsik dan intrinsik dalam mencapai sebuah keinginan yang sesuai dengan tujuan awal. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Di faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Di faktor internal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama keinginan untuk dapat hidup. Yang selanjutnya keinginan untuk dapat memiliki barang atau benda. Yang ketiga keinginan untuk dapat penghargaan. Dan yang keempat keinginan untuk memiliki motivasi. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Yang pertama itu kondisi lingkungan kerja, yang kedua kompensasi yang memadai, yang ketiga supervisi yang baik, yang keempat adanya jaminan pekerjaan, dan yang terakhir status atau tanggung jawab. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian motivasi kerja. Yang pertama, pemberian intensif. Dengan memberikan intensif kepada karyawan, motivasi kerja karyawan akan lebih terjaga dan itu dapat memancing karyawan lain untuk melakukan hal serupa demi mendapat intensif pula. Yang kedua ada tunjukkan kepercayaan kepada karyawan. Pemberian kepercayaan ini akan membawa kesan bahwa Anda membutuhkan karyawan sehingga karyawan akan merasa memiliki tanggung jawab yang harus dipegang. Yang ketiga ada uraikan target besar menjadi target lebih kecil. Secara psikologis, karyawan akan lebih nyaman menerima target kecil karena akan lebih sering muncul kalimat pekerjaan selesai dan itu akan memberikan kepuasan bagi karyawan. Yang keempat, berikan tujuan jelas kepada karyawan. Menjelaskan tujuan besar dari perusahaan kepada karyawan penting untuk dilakukan. Hal ini memberikan gambaran kepada karyawan untuk melakukan apa yang ingin dia capai. Yang kelima, sebarkan energi positif. Datanglah dengan energi positif dan tenaga yang meluap-luap. Biarkan karyawan tahu bahwa Anda selalu dalam kondisi senang dan tidak keberatan untuk membantu kesulitan karyawan.